Ayahnya, radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengikat untaku lalu aku bertawakal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah lalu bertawakallah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa tawakal baru boleh dilakukan ketika usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tawakal terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tawakal tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekian saya akan jelaskan. Baik, saya dari Ibnu Hatta Pratama Suprati akan menjelaskan keutamaan tawakal. Sebagai salah satu sikap terpuji, tawakal memiliki keutamaan yang bermanfaat bagi umat muslim yang menjalankannya. Adapun beberapa keutamaan tersebut, yang pertama adalah memperoleh kecukupan dari Allah. Orang yang bertawakal akan mendapatkan rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini lantaran orang yang bertawakal telah menyerahkan diri kepada Allah. Dia akan meyakini bahwa Allah akan memberikan rezeki untuk umatnya. Keutamaan ini terdapat di dalam surah At-Talaq ayat 6 yang artinya berbunyi, dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan hukuman bagi setiap sesuatu. Keutamaan yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Seperti yang disinggung sebelumnya, tawakal merupakan salah satu bagian dari keimanan umat muslim. Hal ini tercantum di dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya berbunyi, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang diiringi kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, maka kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hal ini tercantum di dalam surah An-Nahl ayat 41 sampai 42 yang artinya berbunyi, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik di dunia. Pahala di akhirat pasti lebih besar. Sekiranya kamu orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan yang terakhir adalah terhindar dari godaan setan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan setan menggoda manusia yang beriman dan telah berserah diri kepadanya. Keutamaan ini tercantum di dalam surah An-Nahl ayat ke-99 yang artinya berbunyi, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan saya tentang keutamaan tawakal.